Banyak kepercayaan, agama, kebudayaan yang meyakinkan adanya akhirat atau kehidupan setelah kematian. Tulisan kitab suci, pengalaman dan ritual juga menerangkan bahwa orang yang sudah mati memiliki roh orang yang sudah mati dan masih bisa kita temui, bahkan berkomunikasi dengan mereka. Perkembangan pengetahuan yang begitu pesat pada abad ke-19 membuka jalur gelombang kepercayaan seperti ateisme dan agnostisisme yang mengalami naik turun. Tentu, bukan berarti manusia secara total meninggalkan kepercayaan dan agamanya. Dan bila meninggalkan pun, jalan spiritualitas pribadi bisa mengilhami tentang kehidupan setelah kematian. Lewat spiritualisme, banyak para tokoh seperti ilmuwan dan politisi masa itu meyakini keberadaan roh orang yang sudah mati, bahkan mengklaim pernah melihat atau berkomunikasi dengannya. Abad ke-19 hingga pertengahan abad ke-20 adalah era yang ajaib karena ilmu spiritual dan teknologi baru berkembang secara bersamaan. Dari konteks agama, biasanya diyakini bahwa seseorang dapat berhubungan dengan arwah yang sudah meninggal melalui medium tertentu. Karena itu, banyak orang berharap dapat berkomunikasi dengan dunia roh menggunakan teknologi elektronik baru. Salah satu penemu hebat di dunia, Nikola Tesla, pernah mengatakan, "Kematian tidaklah menakutkan. Setelah memahami ini, ketakutan seseorang terhadap kematian akan hilang. Dan harap ingat, tidak ada orang yang mati di dunia ini. Mereka hanya berubah menjadi cahaya dan tetap ada." Suatu hari pada tahun 1899, Tesla seperti biasa selalu sibuk di laboratoriumnya di Colorado. Laboratorium ini sengaja dibangun di Pikes Peak yang udaranya bersih, sehingga Tesla dapat bekerja dengan lebih baik karena lingkungan pegunungan di sini lebih mendukung eksperimen arus listriknya dibandingkan dengan New York. Di sini, ia bisa lebih baik merasakan efek dan perubahan arus listrik. Namun hari itu Tesla tidak melakukan eksperimen arus listrik yang kuat, melainkan menyempurnakan perangkat yang bisa mengamati informasi lemah. Hasil penelitian seperti ini juga penting, karena jika perangkat ini digunakan untuk pengamatan meteorologi, ia akan sangat bernilai, seperti memprediksi badai yang mendekat, kecepatan dan arahnya. Di laboratorium ini, Tesla berhasil merekam setiap perubahan listrik dalam jarak 1100 mil. Namun terjadi sesuatu yang tak terduga. Selain berhasil menangkap perubahan listrik pada umumnya, Tesla juga secara tidak sengaja mengamati sinyal tak biasa menggunakan perangkatnya. Malam itu, Tesla sendirian di laboratorium, dan ketika melihat perubahan arus listrik yang tidak dikenalnya, ia mencoba tetap tenang dan berpikir, apakah ini matahari, aurora, atau gangguan listrik dari perubahan arus permukaan? Namun semua ini dikesampingkan oleh Tesla karena pola gangguan ini sangat dikenalnya. Sinyal yang diamati kali ini sangat misterius, seolah-olah dikendalikan oleh makhluk cerdas, membuat Tesla merasa takut. Menurutnya, sinyal ini bukan kebetulan, dan ia pun tidak bisa menjelaskan artinya. Apakah sinyal ini berasal dari luar angkasa atau dunia yang tidak diketahui, seperti dunia roh misalnya? Dan seperti umum diketahui, banyak ilmuwan yang mencoba berkomunikasi dengan dunia roh melalui berbagai metode, termasuk rival Tesla, Thomas Alva Edison. Suatu hari, Edison diwawancarai oleh majalah Scientific American. Ketika ditanya mungkinkah suatu hari nanti ia bisa menggunakan salah satu penemuannya untuk berkomunikasi dengan arwah. Menurut Edison, jika arwah hanya bisa melepaskan informasi yang sangat lemah, maka harus ada alat perekam yang sangat sensitif untuk berpeluang berkomunikasi dengan arwah. Ada catatan yang membuktikan bahwa Edison memang pernah melakukan eksperimen rahasia dan mengembangkan penemuan yang tidak diketahui banyak orang. Penemuan yang hilang. Pada tahun 1948, 17 tahun setelah kematian Edison, bukunya The Diary and Sundry Observations diterbitkan di Amerika Serikat. Anehnya,
Versi bahasa Inggris dan Prancis buku ini berbeda. Dalam versi Prancis, dicatat penelitian rahasia Edison. Edison mengatakan dalam buku itu bahwa ia percaya setelah meninggal, manusia masih memiliki kesadaran dan ingatan. Ia juga percaya pada kehidupan setelah kematian. Ia berkata, "Saya berusaha menciptakan alat ilmiah. Jika memungkinkan, biarkan orang mati berkomunikasi dengan kita." Edison tidak memberikan nama khusus untuk mesin ini, tetapi orang Perancis menyebutnya mesin necrophonics atau necrophonic, yang artinya perangkat suara arwah. Prinsipnya mirip dengan fonograf. Gagasan Edison adalah meningkatkan fungsi fonograf dan memperbesar volume rekaman sehingga manusia bisa mendengar suara arwah di latar belakang. Penemuannya yang bisa merekam suara pertama kali di dunia. Rencananya, ia ingin menangkap suara dari orang yang tidak lagi hidup atau secara khusus membuat telepon yang mampu berbicara dengan orang yang sudah mati. Ketika rencananya diketahui publik, banyak pihak yang menganggapnya sebagai lelucon. Namun hipotesis Edison saat itu juga luar biasa mengenai keberadaan manusia yang sudah mati. Ia bahkan membuat kesepakatan dengan rekannya, Insinyur William Walter Dinwiddie, bahwa siapa yang mati duluan harus meninggalkan pesan melalui perangkat suara arwah atau fonograf atau peti nyanyi, yaitu semacam perangkat yang berguna untuk merekam suara. Suara disimpan setelah ditangkap oleh silinder. Namun setelah Edison meninggal, keluarganya tidak menemukan perekam suara arwah tersebut di antara barang-barangnya, sehingga bab terakhir buku itu dianggap sebagai lelucon Edison kepada dunia luar. Karena itu, dalam versi bahasa Inggris buku ini, bab terakhir dihapus. Hanya orang Prancis yang mempertahankannya. Apakah Edison berhasil menciptakan mesin komunikasi dengan arwah ini? Mungkin akan tetap menjadi misteri selamanya. Meskipun spiritualisme mulai menurun pada akhir abad ke-20, upaya manusia untuk berkomunikasi dengan arwah melalui teknologi elektronik modern tidak pernah berhenti. Suara arwah. Pada tahun 1969, seorang dokter asal Latvia tiba-tiba muncul di sebuah kota kecil di selatan Buckinghamshire, Inggris. Ia datang ke tempat itu untuk mencari seorang penerbit bernama Colin Smith untuk menerbitkan sebuah buku. Dokter ini bernama Konstantin Raudive. Ia membawa banyak kaset rekaman yang berisi percakapan dengan Hitler, Stalin, dan Mussolini. Namun anehnya, semua ini direkam setelah mereka mati. Raudive menyebut teknik ini sebagai proyeksi suara elektronik, electronic voice projection. Bagaimana sebenarnya ia merekam suara orang yang sudah meninggal? Caranya sangat sederhana. Pertama, Raudive mengajukan pertanyaan saat merekam. Kemudian diam sejenak, membiarkan rekaman berjalan dalam keheningan. Saat memutar kembali rekaman, Raudive mendengar bisikan dari kebisingan latar belakang. Eksperimen semacam ini diulang oleh Raudive berulang kali. Ia merekam lebih dari 70.000 kaset. Kali ini, ia datang ke Inggris untuk meminta Smith menerbitkan penemuannya. Smith merasa ini cukup menarik, tetapi menerbitkan buku tidak semudah itu. Ia perlu meyakinkan direktur perusahaan, Sir Robert Mayer, untuk membuktikan bahwa ia benar-benar bisa merekam suara arwah. Raudive mengundang Sir Mayer untuk berpartisipasi dalam sebuah eksperimen. Eksperimen ini berhasil dengan baik. Raudive berhasil memanggil arwah pianis Austria yang telah meninggal, Arthur Schnabel, untuk berbicara. Dan istri Mayer yang hadir di sana mengenal Schnabel dan langsung meyakini. Pada tahun 1971, buku pertama tentang fenomena suara elektronik, EVP, pun diterbitkan. Fenomena suara elektronik EVP ini adalah ketika seseorang memutar kembali rekaman setelah merekam, mendengar suara-suara yang tidak terdengar saat perekaman. Lalu, dari manakah asal suara-suara ini? Saat ini ada beberapa hipotesis. Yang paling umum diterima adalah bahwa suara-suara ini adalah suara arwah. Oleh karena itu, banyak orang yang pergi ke pemakaman untuk merekam fenomena suara elektronik.
Konon tingkat keberhasilannya sangat tinggi. Saat ini, banyak pemburu hantu di seluruh dunia menggunakan EVP sebagai alat dasar untuk mendeteksi arwah. Pada Oktober 2004, sebuah serial televisi realitas dan fenomena supranatural, Ghost Hunters, yang ditayangkan di Amerika sangat populer. Tim acara ini membentuk tim investigasi fenomena supranatural yang bertanggung jawab untuk menyelidiki tempat-tempat yang konon berhantu. Tim investigasi menggunakan berbagai peralatan elektronik untuk mendeteksi fenomena anomali, seperti termometer elektronik, pengukur medan elektromagnetik, kamera pencitraan thermal, kamera night vision, kamera digital genggam, perekam suara digital, dan laptop. Anggota tim menghabiskan beberapa hari untuk menganalisis data dan mencari bukti fenomena supranatural. Sejak program ini ditayangkan, tim investigasi telah merekam ribuan jam audio dan video, dan program ini sering diputar ulang, menunjukkan tingkat popularitasnya yang luar biasa. Tentu saja, suara anomali tidak selalu berasal dari arwah, sehingga muncul hipotesis kedua yang mengatakan bahwa suara-suara tersebut berasal dari ruang atau dimensi lain. Menariknya, kedua jenis EVP ini dialami oleh seorang peneliti EVP bernama Sarah Estep. Saat Sarah berusia 5 tahun, ia tinggal di rumah kakek neneknya yang menjalankan bisnis rumah duka. Ini adalah pertama kalinya Sarah kecil melihat orang mati di peti mati. Namun ia tidak merasa takut dan diam-diam masuk ke ruangan lain untuk melihat peti mati lainnya. Hal ini membuatnya berpikir bahwa setelah seseorang meninggal, semuanya berakhir. Namun pandangannya berubah pada tahun 1976 saat ia pertama kali membaca tentang penelitian EVP dalam sebuah buku. Pertanyaan pun muncul di benaknya, apakah benar manusia masih eksis setelah mati? Untuk mencari bukti, ia memutuskan mencoba eksperimen EVP dan bertekad untuk berhenti jika tidak mendapatkan hasil dalam seminggu. Setiap pagi, Sarah pergi ke ruang bawah tanahnya dan menggunakan perekam untuk menangkap suara. Kemudian kembali pada malam hari untuk memeriksa hasilnya. Ia terus-menerus bertanya, apakah ada orang di sana? Setelah 5 malam berlalu tanpa hasil, pada pagi ke-6, ia mengubah pertanyaannya dan bertanya, ceritakan padaku seperti apa duniamu. Hasilnya, rekaman tersebut menangkap suara seorang wanita yang menjawab dengan jelas, dunia kami indah. Sarah sangat gembira dan melanjutkan eksperimennya selama sebulan, tetapi tidak mendapatkan hasil baru. Saat hampir menyerah, ia kembali merekam suara yang berkata, jangan menyerah, teruslah berusaha. Dalam beberapa bulan berikutnya, Sarah mendapatkan hasil yang tidak sedikit. Pada tahun 1982, Sarah mendirikan Asosiasi Amerika Fenomena Suara Elektronik, The American Association Electronic Voice Phenomena. Sejak itu, ia merekam setiap hari dan mengelola asosiasi tersebut hingga tahun 2000, merekam 25.000 rekaman. Menurutnya, sekitar 22.000 rekaman berasal dari manusia yang telah meninggal dan sekarang hidup di alam roh. Sekitar 2.000 suara tidak dapat ia pastikan asalnya, mungkin dari makhluk luar angkasa, dan 1.000 rekaman lainnya berasal dari makhluk dari dunia atau dimensi lain. Sarah bahkan menciptakan sistem klasifikasi kualitas suara. Ia membagi suara menjadi 3 tingkat, A, B, dan C. Rekaman tingkat C biasanya sangat lemah, seperti bisikan yang sulit dipahami. Rekaman tingkat B memiliki suara yang cukup jelas untuk mengenali suku kata, tetapi tetap lemah. Ini adalah yang paling umum dalam rekaman EVP. Rekaman tingkat A harus cukup keras dan jelas sehingga hampir semua orang dapat memahami dan menerimanya. Setelah bertahun-tahun meneliti, Sarah telah mendengar suara arwah yang tak terhitung jumlahnya. Ia bahkan pernah mendengar suara yang paling jelas mengatakan kepadanya, peti mati bukanlah akhir dari kematian. Ini menjadi momen yang mengubah pandangannya tentang kehidupan dan kematian. Sarah juga pernah pergi ke piramida dan makam di Mesir untuk merekam. Di sebuah makam kuno, dia merekam suara seorang wanita yang berkata, aku telah menguburmu.
Dia juga merekam suara seorang bocah laki-laki memanggilnya ibu di sebuah piramida kecil. Dan di piramida Agung Giza, beberapa suara arwah memanggil namanya. Fenomena aneh ini mengisyaratkan bahwa mungkin Sarah telah mengalami beberapa kehidupan masa lalu di tanah Mesir ini. 2000 tahun yang lalu, dia pernah dimakamkan di sana. Dan dia mulai percaya bahwa semua makhluk akan masuk ke dalam reinkarnasi setelah mati menuju kehidupan berikutnya. Sebenarnya, tidak hanya suara arwah, Sarah juga pernah menerima pesan dari Venus, Mars, dan Alpha Centauri. Namun pesan terbanyak berasal dari Venus. Dia menerbitkan 2 buku, Voice of Eternity, pada tahun 1988 dan Road to Eternity pada tahun 2005. Buku Road to Eternity disertai dengan CD yang berisi rekaman suara arwah dan makhluk luar angkasa yang direkam oleh Sarah. Tentu saja, ada yang percaya dan ada yang tidak. Menurut mereka yang skeptis terhadap EVP, bahwa suara-suara tersebut hanyalah hasil dari peneliti yang memproyeksikan pikirannya sendiri ke dalam rekaman, yang kemudian menjadi halusinasi pendengaran. Beberapa orang bahkan menganggap ini sebagai penipuan, karena bagi orang awam, EVP terdengar seperti kebisingan yang sangat kacau. Bagi orang awam pada umumnya, untuk mendengarkan dengan jelas apa yang sebenarnya dikatakan itu membutuhkan usaha yang besar. Meskipun begitu, seniman suara Joe Banks berpendapat bahwa jika arwah berbicara dengan kualitas suara dari studio rekaman, kita mungkin akan lebih sulit untuk percaya. Justru suara-suara yang sulit didengar inilah yang membuat orang lebih yakin. Namun dia juga percaya bahwa para penggemar EVP yang fanatik hanya tertipu oleh persepsi pendengaran mereka sendiri. Psikolog Swiss Hermann Rorschach pernah merancang sebuah tes Rorschach, yaitu tes psikologi yang meminta subjek untuk menulis atau menyebutkan gambar-gambar berupa bercak tinta, dan kemudian dianalisis dengan menggunakan interpretasi psikologis, algoritma kompleks atau keduanya. Dalam tes ini, Hermann Rorschach memberikan 10 kartu berisi noda tinta kepada subjek untuk dilihat, kemudian meminta mereka menggambarkan apa yang mereka lihat dalam noda tinta tersebut. Karena bentuknya samar, subjek secara alami akan menggunakan aktivitas psikologis dan imajinasi mereka untuk membentuk hasil. Tes ini awalnya disebut sebagai tes proyeksi kepribadian. Joe Banks berpendapat bahwa dalam eksperimen EVP, peneliti berhadapan dengan audio yang samar, dan manusia secara alami dapat membangun kembali bahasa di lingkungan yang bising menggunakan imajinasi mereka. Jadi, peneliti mungkin tanpa sadar terjebak dalam aktivitas psikologis ini. Beberapa peneliti semakin terjerumus ke dalam jalan ini, seperti pionir penelitian EVP, Konstantin Raudiv. Belakangan kemudian Raudiv beralih merekam suara binatang. Ada juga peneliti yang merekam suara pintu atau batu, sehingga dianggap aneh. Ini tampaknya menunjukkan bahwa mereka sudah terobsesi dengan eksperimen itu sendiri. Sebenarnya, sekarang sudah banyak orang yang melalui pengalaman menjelang ajal mereka sendiri, menggambarkan keberadaan roh di dunia setelah mati. Ini adalah bukti kuat yang dapat membuktikan keberadaan jiwa. Mungkin manusia tidak perlu terlalu terobsesi dengan menggunakan perangkat elektronik untuk membuktikan sesuatu. Ada satu pendapat yang mengatakan bahwa cinta tidak akan pernah hilang, dan ikatan antara manusia dan dunia roh adalah cinta. Beberapa medium spiritual pernah mengatakan bahwa selama masih ada orang di dunia ini yang merindukan seseorang yang telah meninggal, maka rohnya akan tetap eksis di dunia. Kerinduan dan ikatan manusia ini terdengar cukup romantis, namun kami merasa bahwa yang telah tiada sudah pergi. Jika benar-benar mencintainya, mungkin melepaskan adalah yang terbaik untuknya. Dengan begitu, dia bisa mendapatkan kedamaian abadi di dunia lain. Bagaimana pendapat teman-teman? Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.